buat kamu nih, para Gen Z. Selamat siang. Selamat datang di Skin Talk episode 25. Kembali lagi bersama saya, Dr. Dias dari Estetika Duren 3. Sama seperti Skin Talk episode sebelumnya nih, Kedafren, saya hari ini menjadi host lagi nih. Nah, selain kita sudah bergabung di Zoom, kita saat ini juga sedang live ya di Facebook. Hai teman-teman di Facebook. Dan kita juga sedang live di Instagram. Hai buat teman-teman yang tadi sudah ikutan duluan di Instagram. Nah, seperti biasa, kami nanti di akhir sesi Skin Talk akan mengumumkan 4 orang pemenang yang berhak mendapatkan hadiah yang menarik. Kalau kemarin ini cuma 2 orang pemenangnya, hari ini ada 4 orang pemenangnya, yaitu mendapatkan pulsa sebesar 50.000 dan juga eksklusif tote bag dari Estetika Dr. Afandi gratis. Jadi buat Kedafren yang punya pertanyaan, silahkan ketikkan pertanyaan kalian di kolom Q&A ya, buat teman-teman yang di Zoom atau buat teman-teman yang di Instagram, bisa ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Tonton terus sampai habis, karena siapa tahu kalian adalah pemenangnya. Baik, sekarang sudah bergabung bersama kita ya, dokter yang cantik dan luar biasa hebat. Ya mungkin Kedafren kalau sudah sering ikut Skin Talk pasti sudah tidak asing ya dengan Dr. Niken. Halo Dr. Niken. Halo, selamat sore Kedafren, selamat sore Dr. Dias. Apa kabar semuanya? Kembali lagi ketemu sama saya ya dengan Dr. Niken dari Klinik Estetika Dr. Afandi, cabang Duren 3 ya. Sore Dr. Dias. Sore, masih siang dok. Siang dokter. Jam 3 ya? Oke, selamat siang Kedafren, selamat siang Dr. Dias. Jumpa saya Dr. Niken Widiarani dari Klinik Estetika Dr. Afandi dari cabang Duren 3. Oke, siap buat webinar, bukan ya, buat Skin Talk ya, Skin Talk. Okay. Ya. Dr. Niken ini sudah sering banget nih sharing pengalaman dan pengetahuannya seputar kesehatan kulit dan kecantikan lewat Skin Talk. Dan untuk sekedar informasi nih Kedafren, bahwa Dr. Niken ini adalah alumnus dari pendidikan kedokteran di Universitas 11 Maret dan sudah bergabung di Klinik Estetika Dr. Afandi selama 4 tahun ya dok ya, sejak tahun 2016. Iya, benar sekali. Jadi pastinya untuk pengalaman dan skill beliau dalam mengatasi berbagai permasalahan kulit Kedafren ini sudah gak perlu diragukan lagi, karena sudah banyak banget testimoni dari para Kedafren yang permasalahan kulitnya sudah teratasi. Nah, buat Kedafren yang mau langsung konsultasi sama Dr. Niken, bisa langsung datang ya ke Estetika Dr. Afandi Duren 3 yang ada di Jalan Duren 3 nomor 30B, Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk informasi lebih lanjut, Kedafren bisa ceki ya di website kita di www.klinikestetika.com pada bagian branches. Nah, Kedafren, hari ini bersama Dr. Niken kita akan berbincang nih tentang seputar Teen Skin Problem Solution for Gen Z. Nah, Kedafren pasti sering dengar ya kalau masa remaja itu adalah masa-masa yang paling indah. Tapi alangkah lebih indahnya lagi kalau misalnya kita melewati masa remaja dengan kulit yang sehat dan mulus. Tapi sayang kadang-kadang itu hanya mimpi ya, karena mimpi itu sulit sekali, sering sulit dicapai. Karena biasanya banyak timbul permasalahan kulit pada para remaja, sebab karena hormon di tubuh remaja itu sedang mengalami perubahan atau sedang bergejolak ya hormonnya. Nah mungkin Kedafren khususnya teman-teman Gen Z nih mulai mengalami berbagai permasalahan kulit seperti ada tumbuh jerawat, komedo, atau produksi minyak yang berlebih sehingga kulitnya jadi terlalu berminyak. Nah, supaya lebih tepat untuk mengatasinya, nah boleh dong Dr. Niken dijelaskan nih untuk Kedafren apa saja sih yang harus dilakukan untuk teman-teman Gen Z ini nih supaya kulit wajahnya terhindar dari berbagai permasalahan kulit. Iya. Oke, Dokter Dias. Sekarang kita sharing-sharing aja ya mengenai problem permasalahan kulit remaja ya, bagaimana cara mengatasi ya, terutama remaja sekarang ini kan Gen Z ya. Nah, di sini kalau tadi Dokter Dias bilang ya ke Kedafren ya,
mimpi itu sangat sulit diwujudkan. Jangan salah, kalau mimpi itu indah, kenapa tidak bangun dan kita wujudkan? Ya, begitu ya, oke. Dan di sini Kedah Fans, jangan khawatir kalau seandainya mempunyai problem permasalahan kulit ya, apabila masih remaja nih, masih unyu-unyu kulit saya masih usia di bawah 18 tahun dok, di bawah 20 tahun, tapi kenapa udah banyak nih gangguan di kulit wajah saya, banyak komedo, jerawatan, beruntusan kecil-kecil, itu sangat mengganggu sekali dok. Saya jadi nggak pede nih, atau malah justru mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Nah, di sini ada referensi ya, tipsnya untuk mendapatkan kulit yang mulus, ya banyak banget yang bisa kita lakukan. Ya, antara lain, next, nah ini permasalahan dulu ya. Permasalahannya bisa berupa jerawat, komedo, atau kulit berminyak ya. Produksi minyak yang berlebih. Nah, di sini kalau misalkan ke reference terutama ya, para cewek yang lagi pubertas. Sebenarnya sama-sama sih yang sedang mengalami pubertas itu ya dokter Dias ya, kayak kita dulu dokter. Mau itu perempuan, mau itu laki-laki, mau cewek maupun cowok, yang namanya sedang pubertas pasti hormonnya akan kurang stabil atau kalaupun meningkat akan cenderung berlebihan sehingga menyebabkan ya timbul permasalahan-permasalahan seperti jerawat, komedo, apalagi di usia-usia remaja itu kan lagi kurang aware ya, kurang aware atau kurang apa ya, kalau aware tuh bahasanya kurang apa ya terhadap kebersihan, terhadap hygiene ya, personality hygiene. Jadi itulah muncul jerawat-jerawat, muncullah komedo, atau mungkin ada problem lain yang ditimbulkan setelah jerawatnya usai, yaitu scar atau bopeng ya. Sering banget tuh dok. Iya, itu ada efek samping apabila kita tidak men-treat jerawat atau permasalahan kulit wajah sejak dini dan kemudian kita tanganinya dengan seenaknya aja atau ala kadarnya aja. Nah, permasalahan yang sering dialami oleh remaja seperti ini sebenarnya simple ya, asalkan kita mau untuk merawatnya sejak dini, kemudian mematuhi aturan-aturan atau anjuran yang disarankan oleh dokter, dan juga memperbaiki dari lifestyle, pola hidup, ataupun dari segi makanan ya. Di sini tadi saya udah menyebutkan beberapa permasalahan kulit pada remaja itu bisa disebabkan oleh perubahan hormon yang tadinya masih berubah hormon anak-anak ya. Untuk perempuan misalkan perubahan hormon yang tadinya estrogennya belum terlalu tinggi, dengan seiring bertambahnya usia, kemudian pubertas, otomatis hormon estrogen, progesteron akan semakin meningkat, dan hal itu menyebabkan terjadinya perubahan banyak hal, termasuk dari diri, dari ciri-ciri tubuh, kemudian juga berefek kepada kulit wajah terutama ya. Yang kedua, seiring dengan pertambahan usia, otomatis stres akan lebih meningkat ya. Jadi teman-teman Kedah Friends yang mungkin sekarang sedang duduk di bangku SMP, SMA ya, apalagi dengan sekarang sekolah daring ya Dokter Dias ya. Ya. Tugas yang menumpuk, kemudian tidak bisa main-main secara leluasa seperti dulu, otomatis stres akan meningkat, dan hal-hal seperti ini akan memicu terbentuknya permasalahan di kulit wajah seperti jerawat ataupun komedo. Oke. Kemudian ada lagi mungkin karena paparan ya, paparan radikal bebas dari luar. Nah, di sini paparan radikal bebas itu dapat berupa apa saja. Bisa berupa debu, polusi, kemudian bisa berupa sinar UV atau paparan sinar matahari yang terlalu berlebih ya, Kedah Friends ya. Kemudian juga bisa kalau misalkan faktor dari diri kita sendiri, pola hidup seperti misalkan makanan. Apalagi sekarang lagi musimnya sekolah daring yang di rumah aja. Seperti tagline kemarin, di rumah aja ya Dokter Dias. Benar, di rumah aja, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, makan pun juga di rumah. Nah, biasanya kalau sudah makan di rumah, apalagi sekarang makanan
bisa kita order melalui online ya ke Dafrensia, dan itu sangat memudahkan sekali bagi kita untuk menyantap makanan tanpa harus keluar dari rumah. Dan hal-hal seperti ini yang perlu kita waspadai, apakah makanan tersebut memang dibutuhkan oleh tubuh kita atau justru sangat berlebihan sehingga menyebabkan timbulnya efek samping seperti misalnya terlalu banyak mengkonsumsi protein atau kulit kita, tubuh kita hipersensitif terhadap dairy product seperti turunan dari susu, turunan dari sapi ya, produk sapi ya terutama ya. Jadi seperti konsumsi susu yang berlebihan, kemudian konsumsi keju dan teman-temannya yang masih berbau-bau dairy produk. Hal-hal seperti itu juga bisa memicu terbentuknya jerawat ataupun komedo gitu ya. Oke, next. Oke, berikut beberapa tips kecil buat mencegah permasalahan kulit pada remaja ya. Kita bisa berolahraga secara rutin ya ke Dafrensia, apalagi kondisi new normal sekarang ini penerapannya kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh dengan cara berolahraga, kemudian pola makan yang seimbang, bergizi, dan tidak berlebihan. Kemudian bisa kita gunakan pola tidur yang cukup, antara 7-8 jam sehari ya, dengan kualitas tidur yang bagus. Kemudian rutin membersihkan wajah. Jangan mentang-mentang hanya di rumah terus nggak dibersihin ya wajahnya ya, ke Dafrensia. Oke. Iya, males ya biasanya ya, apalagi di rumah pakai AC udah deh. Lupa ya namanya ngebersihin wajah. Dok, saya nggak keringetan dok, saya nggak kotor, saya nggak keluar dari rumah, tapi tetap ke Dafrensia. Yang namanya kotoran kita nggak tahu nempelnya kapan ya ke Dafrensia. Jadi tetap yang namanya rutin membersihkan wajah, sebagaimana kita rutin membersihkan tubuh kita ya ke Dafrensia. Jadi harus rajin supaya hasilnya juga tetap kita dapatkan hasil yang bagus sampai usia tua nanti. Oke? Oke. Nah, segitu aja tips-tips kecil ya untuk menjaga bagaimana supaya kulit remaja kita tetap bagus, tetap indah, dan mulus tanpa ada jerawat, komedo, dan teman-temannya. Jadi, friends yang masih remaja nih, yang Gen Z, jangan pernah putus asa kalaupun terdapat jerawat, komedo, atau mungkin yang lebih berat lagi adalah scar atau bopeng setelah terjadinya jerawat. Tetap bisa kita atasi asalkan dengan continue ya, dengan perawatan yang continue dan tetap menjaga mentaati saran dan anjuran yang diberikan oleh dokter. Oke, next, Dokter Dias. Terima kasih Dokter Niken atas penjelasannya. Nah, Dafren jadi udah jelas banget ya tadi tips-tips dari Dokter Niken nih. Oh ya dok, banyak banget loh Dafren yang khawatir nih soalnya banyak ada isu-isu yang bilang kalau permasalahan kulit yang dialami saat remaja itu biasanya sulit untuk hilang. Apakah itu benar, dok? Justru permasalahan kulit remaja itu akan sangat mudah diatasi ya, ke Dafrensia. Sangat mudah, Dokter Dias. Kenapa? Karena kulit remaja itu kan masih berkembang ya. Kulit remaja masih berkembang, kita pun juga masih berkembang loh, Dokter Dias. Kulit itu sangat dinamis setiap harinya, jadi jangan disamakan kulit hari ini sama kulit kita esok hari kan sama aja. Enggak, kulit itu dinamis, tergantung bagaimana kita merawatnya, tergantung bagaimana kita memperlakukan dan apa yang kita berikan terhadap kulit tubuh kita dan kulit wajah kita. Ya, apabila anak remaja Gen Z ini mendapat permasalahan pada kulit wajah, justru semakin cepat diatasi, justru akan semakin bagus hasilnya dan semakin cepat hasilnya akan terlihat ya. Jadi tidak mitos seperti itu yang khawatir, dok, yang namanya kulit masih muda kalau dianeh-anehin ntar malah jadi ketergantungan, kemudian akan lebih susah lagi dok kalau misalkan diobatin sekarang ya, akan susah, tetap aja nanti sampai saya tua pun tetap kayak gini. Enggak, justru
semakin cepat kita atasi, semakin cepat pula permasalahan itu hilang, PD pun akan semakin cepat tumbuh dan kulit mulus welcome. Gitu. Nah, jadi bukan sekedar mimpi ya dok jadinya. Iya, kalau mimpi itu indah, mimpi kulit mulus itu indah, why not bangun aja, yuk ke klinik estetika, yuk kita benerin deh pelan-pelan. Oke. Baik. Jadi buat kedafren yang khususnya teman-teman Gen Z ini yang mau menghilangkan permasalahan kulit di wajahnya, bagaimana nih dok solusinya dokter? Oke, jangan khawatir ya kedafren ya. Jadi kita ya Dokter Dias ya, kita di Klinik Estetika Dr. Afandi ini mempunyai beberapa solusi untuk permasalahan kulit remaja ya. Jadi kedafren, Gen Z jangan pernah khawatir, kita mempunyai Klinik Estetika Dr. Afandi menawarkan beberapa solusi. Yuk kita simak penjelasan berikut ini ya. Oke. Ini beberapa solusi yang bisa kita dapatkan ya dari Klinik Estetika Dr. Afandi untuk problem solution for Gen Z ya, untuk mendapatkan kulit mulus. Oke. Yes. Oke, rangkaian Teen Skin Problem Solution for Gen Z. Jadi di sini rangkaian perawatannya bisa kita mulai dengan menggunakan produk-produk krim yang diberikan oleh dokter dari Klinik Estetika Dr. Afandi sesuai dengan kebutuhan kulit wajah kalian, kedafren ya. Krim perawatan di sini kita bisa menggunakan krim praktis atau krim siang malam. Nah, krim ini apa sih sebenarnya? Isinya apa dan bagaimana cara penggunaannya dan kenapa disebut dengan krim praktis? Begitu ya, Dokter Dias ya? Ya. Ini krim praktis itu adalah krim yang bisa kita gunakan di pagi hari dan juga bisa kita gunakan di malam hari, ya, friends. Biasanya nih anak remaja ya, Dokter Dias ya, nggak suka ya yang repot-repot, pinginnya yang instan dan praktis. Nah, di sini Estetika Dr. Afandi mengetahui nih, tahu banget bagaimana karakter remaja masa kini yang pengen serba praktis. Nah, kita berikan krim praktis ini yang berisi anti-aging, kemudian yang terutama adalah anti komedo dan anti jerawat ya, kedefren ya. Dan juga ada pelembab serta pencerah yang berfungsi untuk mencerahkan, menghilangkan bekas jerawat, sekaligus menekan pertumbuhan jerawat dan komedo yang dapat digunakan pagi hari dan malam hari selesai wajah dibersihkan. Oke. Dan krim ini bisa kalian dapatkan ya kedafren dengan berkonsultasi dulu ke Klinik Estetika Dr. Afandi ataupun berkonsultasi secara online dengan Dr. Dias tentunya ya. Oke, next. Nah, ini beberapa treatment yang bisa teman-teman Gen Z dapatkan ya di Estetika Dr. Afandi untuk mengatasi berbagai permasalahan kulit wajah di usia remaja. Rangkaian treatmentnya bisa berupa facial, advance ya, teman-teman kedafren. Jadi di sini advanced purifying facial, dia akan membantu membersihkan kotoran dari pori-pori kulit wajah kita dan akan membantu mengurangi atau menekan pertumbuhan bakteri yang menyebabkan munculnya jerawat. Bisa juga untuk menyerap produksi minyak yang berlebih dan sehingga akan mengurangi timbulnya jerawat di kemudian hari. Oke, di sini Advanced Purifying Facial dapat kalian peroleh di Dr. Afandi cabang manapun dan tentunya konsultasi dulu ya dengan dokter estetika dan bisa dilakukan mungkin 1 hingga 2 bulan sekali ya kedafren ya. Jadi range-nya jangan terlalu dekat juga, nggak baik bu kulit ya karena terlalu sering diintervensi. Oke. Next. Ya. Oke, yang kedua adalah acne peeling. Nah, acne peeling di sini biasanya kita berikan kepada jerawat ya, teman-teman kedafren yang mengalami jerawat yang lagi meradang, yang lagi merah-merahnya dan bengkak-bengkaknya tuh kedafren ya, atau yang lagi banyak banget beruntusan tapi merah-merah juga.
Nah, itu di seluruh wajah. Kenapa? Fungsinya dia acne peeling ini menutrisi supaya kulit ini terhindar dari bakteri penyebab jerawat. Nah, kemudian acne peeling ini juga bisa untuk mengurangi kotoran yang menyumbat pori-pori sehingga kalau kotorannya bisa lepas dari pori-pori, pori akan bersih dan tidak mudah jerawat itu muncul ya ke referensi ya. Karena jerawat itu sendiri adalah biasanya pori ini yang terpapar oleh kuman dan di situ ada kotoran-kotoran yang biasa kita sebut dengan komedo. Nah, acne peeling ini dia akan menekan pertumbuhan jerawat itu dengan cara mengurangi peradangan dan menghentikan pertumbuhan bakteri. Oke, next. Oke. Nah, ini adalah injeksi jerawat ya, yang ketiga ya, ke referensi ya. Injeksi jerawat atau suntik jerawat. Kok agak serem ya. Tapi jangan khawatir ya, ke referensi ya, injeksi jerawat nggak sakit loh. Nggak sakit dan nggak meninggalkan bekas. Ya mungkin kalau habisnya disuntik ya dokter Dias pasti akan ada rasa nyeri dikit, wajar. Fungsinya buat apa sih dok kalau injeksi jerawat itu dan kapan bisa dilakukan injeksi jerawat ya? Oke, injeksi jerawat itu bisa kita lakukan ketika si jerawat ini sedang mekar-mekarnya, sedang meradang, bengkak, sakit, nyeri. Aduh, apalagi ya kata-katanya. Lagi ganggu-ganggunya lah di wajah, tapi jangan pernah dipencet ya ke referensi ya. Tetap konsultasi dulu ke dokter, kemudian mungkin dokter akan menyarankan yuk kita suntik aja jerawatnya supaya apa? Supaya cepat kempes. Nah, dan mengurangi peradangannya dan juga untuk mematikan bakteri serta mempercepat proses penyembuhan jerawat itu sendiri. Dan next time-nya jerawatnya jadi nggak gampang muncul deh. Oke? Dan nggak meninggalkan bekas jadinya ya dok ya, nggak jadi bopeng. Kalau kita pencet terlalu ekstrim, kemudian kita perlakukan si jerawat yang meradang ini kurang tepat, yang ada malah jerawatnya mungkin bisa semakin meradang atau timbul infeksi sekunder, atau yang bikin keselnya lagi, oke jerawat kempes tapi timbul gejala sisa berupa skar atau bopeng. Jadinya lebih baik kita konsultasikan kepada ahlinya dan kita rawat sesuai dengan protapnya ya, sesuai dengan anjuran dari dokter sehingga kulit mulus tetap terjaga hingga usia tua nanti. Gitu ya. Itu cara-cara simpel ya. Bisa juga sih mungkin beberapa saya tambahkan sedikit untuk ke Daven, bisa mungkin kita kombinasi dengan mikrodermabrasi ya, dokter Dias ya. Dengan mikrodermabrasi itu tapi berlaku untuk kulit yang beruntusan aja ya, yang lebih cenderung komedoan aja, bukan mempunyai jerawat yang meradang atau yang berlebihan. Gitu. Oke, terima kasih ke Fans. Ini beberapa tips ya yang bisa saya sharing ke Fans semua. Oke. Jadi ada banyak sekali ya dok sebenarnya solusi dari Kak Dr. Afandi ini untuk mengatasi berbagai masalah yang dialami teman-teman Gen Z nih dok. Nah tentunya perawatan-perawatan ini pastinya disesuaikan juga ya dok dengan kondisi dari kulit pasien tersebut ya. Tapi ada nggak sih dok solusinya buat kedafren yang masih takut untuk langsung datang perawatan di klinik? Oke, Fans, bagi yang masih takut atau worry nih, aduh jangan-jangan di sana gimana ya, rame nggak ya, kemudian dempet-dempetan nggak nih, secara sekarang kan kita harus menerapkan protokol kesehatan ya, dokter Dias ya. Nah, jangan khawatir, di semua cabang estetika Dr. Afandi sudah menerapkan protokol kesehatan ya yang sesuai standar seperti pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, kemudian penggunaan hand sanitizer dan menjaga adanya physical distancing antara satu pasien dengan pasien yang lainnya. Kemudian dari tenaga medisnya baik dokter dan perawat juga menggunakan alat perlindungan diri berupa gaun atau hazmat, masker, kemudian face shield secara
komplit untuk perlindungan diri sendiri dan melindungi pasien. Dan kita juga menggunakan semprotan zat disinfektan ya secara berkala setiap 2 jam sekali, dan juga penggunaan disposable bedsheet. Jadi alas tempat tidurnya pun juga kita ganti, Dokter Dias ya. Kita ganti setiap pasiennya berubah. Jadinya tidak bersenggolan atau tidak bersentuhan antara satu pasien dengan pasien yang lainnya. Dan juga untuk ruangan sendiri kita sterilkan menggunakan sinar UVC, dan ada air purifier ya yang untuk menetralisir kuman, kemudian menetralisir debu, kotoran setiap ruangan treatment dan ruang konsultasi dokter. Seperti itu. Oke, jadi kita bisa lihat nih videonya nih Kedafres. Jadi supaya Kedafres semakin yakin bahwa perawatan di Estetika Dr. Afandi itu aman dan juga tepat. Oke. Nah, masih loading nih. Nah, mungkin bisa saya tambahin ya di sini untuk Kedafres juga nggak usah khawatir bahwa tenaga-tenaga medis dan karyawan di klinik estetika Dr. Afandi secara rutin juga digunakan rapid ya Dr. Dias ya. Jadi saya menghindarkan diri ya untuk dari virus corona ini. Jadi protokol-protokol kesehatan selalu kita utamakan supaya kesehatan semuanya terjaga dan kenyamanan pasien pun juga ikut terjaga. Gitu. Belum Dr. Dias ya. Ini buat teman-teman yang di Zoom, kita tonton dulu yuk video tentang UVC. Ayo. Oke, nah itu singkat ya Kedafres ya. Tapi di sini sinar UVC ini kita mempunyai fungsi ya. Jadi untuk sterilisasi ruangan, kemudian memberikan perlindungan ya, memperkecil kemungkinan penyebaran virus di udara saat berada di area klinik estetika Dr. Afandi. Dan lampu UV tersebut mampu menetralisir, mampu mensterilkan ruangan dari berbagai virus dan bakteri hingga 99% Kedafres. Jadi jangan khawatir untuk merawat diri ya, merawat kulit wajah kita di estetika Dr. Afandi di cabang manapun ya, Dr. Dias ya. Oke. Semua cabang sudah berlaku ya dok ya, sudah pasti ada UVC ini ya dok ya. Dan selain UVC, kita juga memanfaatkan air purifier ya dok ya. Betul. Bisa kita saksikan dulu yuk, kita frame buat yang di Zoom ada penayangan tentang air purifier yang ada di Estetika Dr. Afandi. Oke. Iya ya. Oke, nah selain memanfaatkan teknologi sinar
UVC 150 untuk memperkecil kemungkinan penyebaran virus di area estetika Dr. Afandi. Dan sekarang untuk klinik estetika Dr. Afandi juga menggunakan air purifier ya, teman-teman Kedafren, sebagai perlindungan ganda untuk Kedafren semua yang merawat diri ke estetika Dr. Afandi. Teknologi ini digunakan pada semua ruangan ya Kedafren ya, terutama di ruangan treatment, kemudian ruangan konsultasi dokter, ruangan tunggu pasien selama jam operasional klinik. Jadi Kedafren nggak perlu khawatir. Sekarang yuk siap-siap ke klinik estetika Dr. Afandi buat perawatan ya supaya kulit wajah kita tetap mulus. Oke? Iya benar banget Kedafren. Atau buat Kedafren yang ternyata masih belum sempat datang untuk ke klinik langsung untuk melakukan perawatan, tidak perlu khawatir ya, karena Kedafren masih bisa melakukan konsultasi secara online melalui live video consultation ataupun lewat foto konsultasi melalui website atau di klinik estetika mobile apps. Jadi Kedafren masih bisa konsultasi dengan dokter dari rumah aja melalui gadget kalian. Oke deh. Oh ya, Kedafren, jadi buat Kedafren yang masih remaja nih, teman-teman Gen Z, dan merasa sudah mulai memiliki permasalahan kulit, sebaiknya seperti tadi kata Dokter Niken, harus segera diobati dan jangan ditunda-tunda lagi, karena kalau misalnya tidak segera diatasi, malah bisa membuat permasalahan tersebut menjadi susah hilang, bahkan lebih parahnya lagi bisa timbul permasalahan kulit yang baru. Nggak mau kan pastinya? Nah, jadi langsung aja yuk cus perawatan ke estetika. Karena mumpung banget nih sekarang lagi ada Kepo Teen Skin Problem Solution for Gen Z yang dikhususkan untuk para remaja. Dan buat Kedafren yang masih bukan termasuk remaja, tenang aja, karena masih banyak promo-promo lainnya dari estetika Dr. Afandi. So, buat Kedafren yang mungkin sebelumnya sudah sering ikut dengan Skin Talk, pasti sudah tahu ya Kepo itu apa. Tapi buat Kedafren yang mungkin baru bergabung, apa sih Kepo itu? Nah, jadi pada kepo kan pastinya. So, saya tampilkan dulu Kepo itu apa. So, Kepo adalah klinik estetika special offers. Dan yang khusus pada kali ini adalah Merdeka dengan Estetika Treatment Card dan Teen Skin Problem Solution for Gen Z. Dan khusus di bulan kemerdekaan seperti Agustus ini, promonya adalah Merdeka dengan Estetika Treatment Card. Biar Kedafren bisa merdeka nih buat perawatan di estetika tanpa perlu merogoh kocek saku dalam-dalam atau alias hemat. Nah, jadi untuk promo Teen Skin Problem Solution for Gen Z, yaitu ada diskon sebesar 10% untuk pembelian krim perawatan teenager package dan juga free konsultasi dengan dokter. Lalu ada Amethyst Treatment Card. Jadi Kedafren bisa facial atau bisa peeling atau bisa mikrodermabrasi dengan harga 199.000 saja. Lumayan diskonnya dari harga 300 ribuan sampai 400 ribuan. Lalu ada juga Beryl Treatment Card. Ini ada treatment yang dari harga 1 jutaan jadi cuma 399.000 saja. Lalu ada Citrin Treatment Card. Nah, ini harganya 499.000. Lalu juga mungkin Kedafren teman-teman remaja bisa sambil aja papa mamanya buat ikutan perawatan sekalian. Nah, ini bisa pakai Diamond Treatment Card karena lagi banyak diskon. Jadi 1.199.000. Lalu ada Emerald Treatment Card seharga 3.599.000, udah bisa dapetin treatment seharga 5 jutaan.
Lumayan ya, diskonnya banyak. Nah, ini juga nih, luar biasa. Dengan fluoride treatment card, buat apa namanya mau terapi nih dari harganya 10 juta jadi 7.999.000. Atau bisa juga pakai Garnet Treatment Card yang harganya dari 18 jutaan jadi 12.999.000. Dengan Hematite Treatment Card ini banyak banget diskonnya ya, dari 28 juta jadi 19.999.000. Wah, menang banyak nih. Lalu ada Incaros Treatment Card. Ini dari harga Ultherapy Full Face seharga 35 juta jadi hanya 22.999.000. Selain itu masih ada banyak banget loh promo-promo lainnya dari Estetika Solution. Jadi buat kira friend yang penasaran bisa langsung cek di website kita di www.klinikestetika.com lalu klik pada bagian promo untuk mengetahui promo kita lebih lanjut. Atau bisa juga cek di akun sosial media kita di @klinikestetika. Atau bisa juga Keda Friend langsung telepon aja ke klinik cabang klinik terdekat dari rumah kalian. Oke dok, sekarang sudah waktunya kita masuk ke sesi pertanyaan ya dok ya. Kita akan memilih 4 pertanyaan nih dok. 2 dari Zoom dan 2 dari Instagram. Kita cek dulu yang dari Zoom ya dok. Oh, oke. Kita dari Instagram dulu deh dok, ini pertanyaannya. Ya. Dari @dewi-yuniati0706. Dok, recommended nggak sih kalau lagi jerawatan di facial? Oke. Recommended nggak kalau lagi jerawatan di facial ya? Oke, jerawatnya kayak gimana dulu nih ya? Dengan siapa tadi Dokter Dias, maaf? Dari Dewi Yuniati. Ya, oke. Dari Dewi ya. Dari Mbak Dewi, jerawat boleh nggak di facial? Recommended apa enggak ya? Nah, di sini kurang mungkin banyak banget jerawat modelnya ya, referensi ya. Jadi kalau misalkan ketika kita lagi jerawatan boleh nggak sih dok di facial? Tergantung jerawatnya apakah sedang dalam masa yang meradang, lagi aktif atau tidak. Jadi kalau jerawatnya sudah mulai turun, tinggal komedonya aja, tinggal kotorannya aja, boleh kita facial. Fungsinya buat apa? Supaya si pori-pori ini terbebas dari kotoran ya. Jadinya tidak memicu terbentuknya atau timbulnya komedo baru atau justru memicu terbentuknya jerawat yang meradang di kemudian hari. Jadi porinya memang harus dibersihkan. Tapi dengan teknik dan dengan alat yang steril dan juga teknik yang benar dan lingkungan yang bersih juga gitu. Tapi kalau misalkan jerawatnya lagi meradang nih ya Dokter Dias ya, lagi merah-merahnya nih Keda Friends, lagi bengkak-bengkaknya, lagi sakit-sakitnya, kurang pas ya kalau kita gunakan treatment facial. Lebih baik bisa kita gunakan acne peeling atau bisa kita gunakan acne injection itu tadi. Jadi supaya si jerawat yang meradang ini lebih cepat kempes dan juga lebih cepat sembuh. Jadi ketika si jerawat sudah mulai mengecil, baru bisa kita lakukan treatment facial begitu. Kira-kiranya ya Dokter Dias ya. Oke. Jadi kembali lagi dengan kondisi dari kulitnya ya dong ya. Iya, kondisi perawatan itu. Apa ya? Mungkin kita sedang memilih pertanyaan yang kedua. Oke, dari Instagram lagi ini dok. Ya. Dari @fern1975. Benar nggak sih dok, pemakaian pelembab pada muka justru membuat muka berminyak dan akhirnya menjadi berjerawat? Oke. Nah, di sini pemakaian pelembab itu
hukumnya adalah wajib ya ke Friends ya, baik itu kulit wajah yang kering ataupun kulit wajah yang berminyak. Nah, tetapi bagaimana caranya memilih pelembab supaya aman untuk kulit berminyak dan tidak memicu terbentuknya jerawat ataupun komedo ya. Kira-kira begitu ya, Dokter Dias ya? Ya. Jadi di sini pelembab yang baik itu mungkin bisa kalau di produk luaran, produk pasaran mungkin di situ akan dijelaskan bahwa pelembab ini cocok untuk kulit berminyak ataupun kulit kering. Sedikit contekan aja ya ke reference ya, bahwa untuk kulit yang berminyak mungkin kita bisa memilih pelembab yang water base ya, yang bebas dari minyak atau free oil base gitu. Tetapi kalau misalkan Keda Friends ingin merawat kulit wajah dengan lebih rinci, kemudian lebih bagus lagi, konsultasikan ke dokter di Estetika Dr. Afandi, dan di situ nanti Keda Friends akan diberikan pelembab yang sesuai dengan kondisi kulit wajah Keda Friends sendiri. Jadi tidak perlu khawatir akan menyebabkan memicu timbulnya jerawat yang berlebih atau malah justru membuat problem baru di kulit wajah kita ya Keda Friends ya, selama pemakaiannya sesuai dengan anjuran dan cara merawat kulit wajah di rumah pun juga tidak sembarangan. Oke. Terima kasih Dokter Niken. Sekarang pertanyaan ketiga dari teman kita yang di Zoom nih Dok. Dari Kak Fulia Fahrani. Dokter, untuk mencerahkan wajah, usia 12 tahun di wajah ada tanda lahir berwarna coklat. Menggunakan perawatan apa, Dok? Oke. Adik Fulia Fahrani ya? Iya. Kayaknya kayak anak saya loh. Oke, di sini jadi tante ya kalau ngejawab usia 12 tahun ya Dokter Dias ya. Oke, di sini Mbak Fulia ya, kalau misalkan masih berusia 12 tahun nih lagi pra remaja, kemudian aktivitas juga mulai banyak, kemudian kulitnya kok jadi kusem, ditambah lagi ada tanda lahir berwarna coklat. Nah, kalau tanda lahir sendiri memang harus menggunakan treatment ya Mbak Fulia ya. Jadi mungkin kurang maksimal kalau kita hanya menggunakan krim perawatan saja. Dan di sini mungkin bisa kita konsultasikan terlebih dahulu ya, sayang ya, kita konsultasikan ke dokter di Estetika Dr. Afandi. Treatment apa ini yang pas? Apakah kita bisa gunakan laser atau yang khusus yang khusus ya, alat lasernya ini yang khusus bisa menghilangkan tanda lahir, atau kita gunakan treatment yang lain misalkan kayak peeling, fungsinya untuk mencerahkan seluruh bagian kulit wajah sehingga tanda lahir pun juga terlihat lebih samar. Atau apabila kulitnya cenderung sensitif, cukup kita bisa gunakan krim perawatan dulu, misalkan seperti itu ya. Jadi jangan khawatir untuk Mbak Fulia, yuk kita konsultasi dulu ke Estetika Dr. Afandi, ya bisa bertemu dengan saya atau dokter siapapun yang ada di Estetika Dr. Afandi di cabang manapun, nanti dokter akan merekomendasikan produk dan treatment apa yang paling pas untuk mencerahkan kulit wajah dan menyamarkan tanda lahir tersebut gitu ya. Terima kasih Dr. Niken atas penjelasannya. Oke, satu lagi dari Keda Friend yang bergabung di Facebook nih, dari Kak Noni Yanti. Dok, adik saya remaja usia 17 tahun tertarik treatment dengan krim-krim yang ditawarkan Keda dengan Gen Z Solutions. Jika pembelian krim bisa dilakukan secara online, namun apakah cukup krim saja tanpa perawatan? Mengingat kota kami tidak ada klinik estetika. Oke, baiklah. Nah, di sini ke reference, maaf dengan siapa tadi, Dok? Ke Noni Yanti. Noni. Ya. Oke, Mbak Noni. Mbak Noni karena tempat tinggalnya belum ada cabang Estetika Dr. Afandi ya, Mbak ya. Kalau misalkan secara konsultasi online di aplikasi atau website Klinik Estetika Dr. Afandi dan Mbak Noni sudah mendapatkan krim perawatannya dan apabila digunakan secara rutin
sudah menampakkan hasil yang cukup baik, tidak perlu menggunakan treatment yang berlebih, mengingat juga usia masih remaja ya, Mbak Doni ya. Tetapi apabila sempat atau misalkan ada waktu, silahkan kalau mau ke klinik estetika Dr. Afandi cabang terdekat, semisal mungkin di daerah rumahnya di daerah Bali, kita juga ada yang di Denpasar gitu ya Dr. Dias ya, atau di daerah Makassar ya, daerah Makassar, di sana juga ada klinik estetika Dr. Afandi di cabang Makassar, seperti itu. Wajib nggak menggunakan treatment untuk usia remaja ya, selain menggunakan krim. Balik lagi ke problem masalahnya seperti apa. Dan apakah dengan menggunakan krim perawatan saja sudah cukup dan sudah mendapatkan hasil yang maksimal. Apabila belum, bisa kita kombinasikan dengan menggunakan treatment. Tetapi mengingat apabila tidak adanya belum adanya cabang estetika Dr. Afandi di area tempat tinggal Mbak Noni, lebih baik kita gunakan produk perawatan sesuai dengan anjuran dokter estetika yang bisa konsultasi secara online ya tentunya ya. Jadinya asal produk digunakan secara teratur, secara baik, dan mengikuti anjuran-anjuran dokter lainnya, biasanya sih hasilnya juga tetap bagus kok. Jadi jangan khawatir, jangan berkecil hati, walaupun tidak ada cabang estetika Dr. Afandi di area tempat tinggal Mbak Noni, tetap bisa mendapatkan perawatan untuk kulit wajah yang maksimal. Ya, terima kasih Dokter Niken atas jawabannya. Nah, buat Kak Noni, mungkin kalau adiknya mau diatasi permasalahan kulitnya, bisa konsultasi dulu ya Dok ya, biar kita bisa lihat dulu nih kondisinya seperti apa dan kebutuhannya apa saja. Baik, yeay, sekarang berarti sudah 4 pertanyaan sudah dijawab semua ya oleh Dokter Niken. Selamat buat Kedafren yang pertanyaannya sudah terpilih oleh kita. Buat Kak Dewi Yuniati 0706 dari Instagram dan Kak Fanfan 1975 dari Instagram. Selamat, kalian berhak mendapatkan hadiah pulsa sebesar 50.000 gratis dari Estetika. Dan buat Kak Nonianti dari Facebook, juga Kak Fulya Fahrani dari Zoom, selamat. Kalian berhak mendapatkan hadiah eksklusif tote bag dari Estetika. Oh, selamat. Saat ini belum beruntung, jangan khawatir, karena tentu saja masih akan ada kesempatan lain untuk mendapatkan hadiah menarik di Skin Talk episode selanjutnya. Baik, terima kasih banyak ya Dokter Niken atas waktunya, dan sudah banyak sekali nih yang sudah dibagikan. Yang sudah menyaksikan Skin Talk kali ini, kita bertemu lagi lain waktu, oke? Baik, kalau gitu saya dan Dokter Niken izin undur diri dulu ya ke Dokter ya. Sampai jumpa di Skin Talk episode selanjutnya. Dah, bye.